dipersembahkan oleh didukung oleh Selamat pagi pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan tim liputan Metro TV. Kali ini bersama saya, Gemma Tanjung. Pemirsa, lonjakan arus mudik pada H-8 mulai menunjukkan peningkatan di 9 titik. Di stasiun Pasar Senen misalnya, PT KAI Daob 1 Jakarta mulai mencatat peningkatan jumlah pemudik yang cukup signifikan. Sementara di Kalimalang, pemudik motor mulai ramai sejak Minggu malam. Untuk mengetahui perkembangan terkini dari dua tempat tersebut, rekan kami Elma Rosana dan Ardi Lase akan melaporkan dari Pasar Senen Jakarta dan Kalimalang. Kita akan ke Elma terlebih dahulu. Selamat pagi Elma, bagaimana situasi arus mudik di stasiun Pasar Senen Jakarta pada pagi ini? Ya, selamat pagi Gemma dan juga pemirsa. Menurut pantauan kami sejak tadi pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, di stasiun Pasar Senen ini sudah mulai dipadati oleh masyarakat yang memilih untuk mudik lebih awal menggunakan moda transportasi kereta api berangkat melalui stasiun Pasar Senen. Walaupun hari ini masih H-7 menjelang perayaan Idul Fitri 2025. Dan untuk peningkatannya ini memang cukup signifikan dari H-10 kemarin. Dan untuk data yang kami himpun dari PT KAI Daob 1 Jakarta, ini tepatnya melalui manajer Humas Ikswan Hendriwintoko mengatakan bahwa hari ini diprediksi akan ada peningkatan sebanyak 200 orang. Jadi jumlahnya ini akan berkisar pada 26.233 calon penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Dan tentunya jika bisa kami gambarkan ini suasana di dalam stasiun Pasar Senen, ini parkiran juga sudah dipadati oleh mobil-mobil kendaraan pribadi. Kemudian juga dari masyarakat ini banyak yang berupa mahasiswa, kemudian dari keluarga juga dengan barang bawaan mereka dari kardus, kemudian koper dan lain sebagainya. Karena memang untuk jika kita melihat dari alasannya, tadi kami sempat berbincang juga dengan masyarakat atau calon penumpang, ini karena di beberapa perusahaan menerapkan adanya WFA atau work from anywhere sehingga masyarakat memilih untuk mudik lebih awal dan juga adanya kebijakan libur sekolah yang lebih awal dan juga lebih lama. Selain itu untuk saat ini memang untuk kereta yang akan menuju atau dari yang berangkat dari pagi ini ada kereta dari Sawunggali yang menuju stasiun Kutoarjo dan juga Tawang Jaya yang menuju ke stasiun Semarang Tawang. Dan jika kita lihat memang dari antisipasi dari Humas KAI Daob 1 Jakarta untuk mengantisipasi adanya lonjakan karena prediksi dari arus mudik ini akan terjadi pada 28 dan 29 Maret 2025. Dari PT KAI Daob 1 Jakarta menambahkan setidaknya 120 kereta api tambahan jarak jauh ini dari stasiun Pasar Senen sehingga totalnya ada sekitar 868 kereta api jarak jauh yang akan beroperasi selama masa periode angkutan Lebaran 2025 sejak tanggal 21 Maret hingga nanti 11 April 2025. Dan tentunya dari PT KAI Daob 1 Jakarta ini juga ada beberapa himbauan kepada masyarakat karena sejauh ini sudah ada sekitar 69% tiket selama masa periode lebarannya sudah terjual. Dan untuk tanggal 31 dan juga 1 April 2025 ini adalah informasi penting bahwa dari stasiun Pasar Senen ini seluruh tiketnya sudah terjual ludes atau sudah mencapai okupansi 100%, sehingga masyarakat ini dihimbau untuk dapat membeli tiket dari jauh-jauh hari kemudian melalui kanal resmi karena dari PT KAI Daob 1 Jakarta sudah menyediakan antisipasi berupa kereta api tambahan. Dan tentu untuk masyarakat, tentunya untuk pemirsa Metro TV ini selalu menjaga kesehatan, keselamatan dan juga barang bawaan sehingga dapat mudik bertemu dengan sanak keluarga ini dalam keadaan yang sehat dan juga selamat. Demikian Gemma, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Elma. Kita akan beralih ke Ardi di Kalimalang. Ardi, selamat pagi. Bagaimana situasi arus mudik terkini dari Kalimalang saat ini? Ya, selamat pagi Gemma dan juga pemirsa. Kondisi terkini tepat pada saat saya melaporkan saat ini, kalau kami melihat arus mudik di tempat saya berdiri saat ini yaitu di Jalan Duren Sawit di Kalimalang.
ruas jalan dari Jakarta menuju ke arah Bekasi ataupun ruas jalan arteri ini terpantau lancar kalau kita lihat pada pagi ini. Gema dan juga pemirsa, juga tadi ketika kami berjalan dari Jakarta menuju sepanjang ruas jalan arteri Kalimalang ini, kami memantau ruas jalan ini terpantau lancar dan landai. Dan kalau kami melihat kedua ruas ini memang kalau dilihat tadi justru didominasi perjalanan yang berasal dari Bekasi menuju ke Jakarta. Namun terkait dengan arus mudik, kalau kita lihat hari ini merupakan satu pekan sebelum Hari Raya Idul Fitri, kami melihat tadi memang sudah ada beberapa masyarakat yang melakukan atau mengambil start untuk melakukan perjalanan mudik pada hari ini, terutama kalau dilihat di tempat ataupun di posisi saya saat ini, yaitu di jalur arteri Kalimalang ini didominasi oleh kendaraan beroda 2. Nah, tadi beberapa kendaraan yang melakukan perjalanan menuju ke arah Bekasi ini membawa barang-barang yang cukup banyak. Tentunya kami melihat ini masyarakat yang melakukan mudik. Dan berdasarkan informasi Gema dan juga pemirsa yang kami dapat bahwa tren perjalanan mudik melalui jalur arteri Kalimalang ini memang trennya ini dilakukan pada malam hari hingga pagi hari. Sehingga kalau kita melihat pagi hari ini cukup sepi jika dibandingkan dengan malam kemarin. Dan juga berdasarkan informasi yang kami dapat pada tanggal 22 Maret kemarin dan juga 23 atau tepatnya pada akhir pekan, memang sempat kami mendapatkan informasi bahwa ruas jalur arteri Kalimalang ini terpantau ramai oleh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, khususnya ini untuk kendaraan yang beroda 2 yang memang lewat di jalur arteri ini. Dan tadi juga kami sudah mendapatkan informasi yang disampaikan langsung oleh tim gabungan yang berada di sini. Dikatakan bahwa nantinya ini diprediksi terjadi lonjakan masyarakat yang melakukan perjalanan, tepatnya ini pada tanggal 27 dan 28. Tentunya ini juga kalau kita lihat harinya yaitu akhir pekan. Jadi dikatakan nanti diprediksi akan terjadi lonjakan masyarakat yang melakukan perjalanan arus mudik di ruas arteri Kalimalang ini. Dan terkait dengan pengamanan, kalau kami melihat di sini sudah dibuat beberapa posko pengamanan arus mudik. Dan juga tadi kami melihat juga beberapa fasilitas yang disediakan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan melalui jalur arteri Kalimalang ini. Salah satunya tadi terdapat WC umum. Dan juga untuk masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, beberapa imbauan disampaikan kepada masyarakat. Tadi imbauan-imbauan tersebut yang pertama bahwa di ruas jalan arteri Kalimalang ini dikatakan masih banyak terdapat proyek-proyek pembangunan, sehingga ini juga menjadi perhatian kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik. Lalu dikatakan beberapa titik ini masih kurang pencahayaan, sehingga kepada setiap masyarakat untuk memperhatikan kendaraannya maupun juga kesehatan dari pengendara dan juga memperhatikan arus lalu lintas dan seperti apa kondisi arus lalu lintas tentunya ini agar masyarakat bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Untuk sementara demikian, Gema, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Adalah sebelumnya dari Emal Rosana. Selamat kembali bertugas, teman-teman, dan terima kasih atas informasinya. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Saya Gema Tanjung, selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.